Baiklah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Hermina Simatupang dengan NIM A1C1190558 dari kelas reguler A 2019, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk menjawab hasil ujian akhir semester Kimia Organik 2. Di mana dengan soal yaitu 4 soal. Soal yang pertama, jelaskan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 pada dua reaksi berikut ini. Bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Di mana kita lihat bahwa pada gambar terlihat reaksi SN2 dan E2 di mana bromopropana yang direaksikan dengan ion metoksida, sehingga terlihat adanya penyerangan oleh ion metoksida terhadap bromopropana pada alkil halida oleh bromium di mana nukleofiliknya menyerang substrat sehingga ion bromida terlepas. Dapat kita lihat lebih jelasnya pada gambar di atas ini. Yang kedua, yaitu adanya reaksi antara kloropropana dengan ion metoksida, sehingga mekanisme reaksi bersaing antara SN2 dan E2 ini adanya reaksi substitusi pada 25% dan reaksi eliminasi pada 75%, sehingga ion bromida terlepas ataupun saat terjadinya penyerangan pada alkil halida. Yang kedua adalah tetapkan salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid dan buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Nah, jawaban saya dapat kita lihat pada gambar ini. Di mana kita lihat pada gambar ini adalah suatu turunan ester yaitu etil propanoat, di mana ketika etil propanoat di mana pada mekanisme reaksinya ini ion H yang menyerang C dan dikatalis oleh eter sehingga ion etilnya terlepas dan akan menghasilkan suatu aldehid jika direduksi. Ketiga adalah tetapkan salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, uraikan mekanisme reaksinya. Jawaban saya dapat kita lihat pada gambar di atas ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada reaksi amina saat dilakukannya pemanasan secara baik dengan larutan asam ataupun basa akan menghasilkan suatu asam karboksilat, di mana pada gambar ini terlihat adanya proses hidrolisis asam, di mana ketika adisi nukleofil air ataupun H2O+ pada amina akan terprotonasi dan saat terjadinya penyerangan maka amonia akan terlepas dari reaksi tersebut, seperti hasil akhir yang dapat kita perhatikan pada gambar di atas ini. Yang keempat adalah suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien. Buatlah perbandingan bila dilakukan dengan metode yang lainnya. Jawaban saya dapat kita lihat pada gambar di atas ini, di mana yang paling efisien menurut saya itu adalah reaksi anhida dengan alkohol.
Seperti yang kita ketahui bahwa alkohol adalah suatu asam lemah, di mana terlihat pada mekanismenya asetat anhidrat yang bereaksi yang ditambahkan dengan metanol. Metanol adalah salah satu alkohol, menghasilkan metil asetat dengan asam asetat. Berbeda pada hidrolisis, suatu anhida ini hanya menghasilkan metil asetat saja. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa yang paling efisien dalam pembuatan reaksi anhida ini yaitu reaksi anhida dengan alkohol. Sekian dari video penjelasan saya tentang jawaban UAS saya ini. Terima kasih.